Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafna Ilmi Muhalla dari Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Pada tahun 2017, saya bergabung dengan Universitas Airlangga bersamaan dengan proses merger institusi pendidikan keperawatan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Oleh Universitas Airlangga, saya ditugaskan di program studi D3 Keperawatan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga untuk mengampu mata kuliah keperawatan medikal bedah praktikum bersama dengan tim. Mata kuliah ini sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian saya di bidang keperawatan medikal bedah yang ditunjang dengan pendidikan terakhir saya sebagai spesialis keperawatan medikal bedah. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS, mata kuliah keperawatan medikal bedah praktikum ini berada di semester 3 dengan beban studi 3 SKS. Berdasarkan capaian mata kuliah atau CPMK, mahasiswa mampu dengan benar memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah kesehatan dan gangguan fungsi tubuh yang lazim terjadi, baik akut maupun kronis pada seluruh sistem tubuh. Saya ditugaskan untuk memberikan materi praktikum senam kaki diabetik pada pasien diabetes mellitus yang merupakan bagian dari mata kuliah KMB praktikum dengan total pertemuan 14 kali tatap muka. Topik yang saya uraikan berada pada tatap muka pertama dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mahasiswa dalam mempraktikkan senam kaki diabetik dengan benar sesuai dengan indikasi. Praktikum ini saya ajarkan selama 3 kali 170 menit. Sebelum mengikuti praktikum senam kaki diabetik ini, mahasiswa harus menguasai konsep dasar asuhan keperawatan pada pasien diabetes mellitus. Saya mengatur proses pembelajaran praktikum ini dengan beberapa tahap, yaitu pre-conference, conference, dan post-conference, di mana pengaturan tersebut saya atur dengan strategi dan petunjuk pembelajaran pada tiap tahap. Pada tahap pertama, yaitu pre-conference, saya membagi menjadi dua metode pembelajaran, yaitu waktu pertama dilakukan sebelum jadwal praktikum dan waktu kedua saat hari H praktikum. Waktu pertama sebelum jadwal praktikum, mahasiswa saya arahkan untuk belajar menggunakan metode pembelajaran mandiri atau self-directed learning untuk mencapai kompetensi kognitif, yaitu mengetahui tentang senam kaki diabetik, mulai dari pengertian, prinsip, tujuan, alat yang digunakan, metode, pencatatan, dan monitoring evaluasi, masalah-masalah yang muncul, serta inovasi terkait dengan senam kaki diabetik. Harapannya, mahasiswa telah memiliki bekal pengetahuan yang cukup sebelum praktikum. Selanjutnya, dengan kelompok yang telah terbagi 5-6 mahasiswa per kelompok, melalui metode small group discussion, mahasiswa saya tugaskan untuk menyusun laporan pendahuluan tentang senam kaki diabetik. Tujuan penyusunan LP ini adalah untuk rujukan praktikum. Sumber yang dapat digunakan oleh mahasiswa yaitu berasal dari buku, artikel, gambar yang dapat dicari sendiri di internet atau sumber ilmiah lainnya, dari materi dan modul praktikum yang telah saya sediakan sebelumnya. Selain penguasaan materi, mahasiswa juga saya tekankan pada capaian kompetensi afektif, yaitu penekanan pada sikap yang baik, disiplin, percaya diri, partisipasi aktif, sopan dan saling menghargai.
Untuk kompetensi psikomotor, saya sampaikan bahwa mahasiswa perlu mencari sumber tentang prosedur senam kaki diabetik dari video-video yang beredar luas di internet dengan sumber yang jelas. Dalam prosesnya, mahasiswa dapat melakukan konsultasi dan tanya jawab melalui platform Hebat e-learning, email, WA, telepon, atau bertemu langsung. Di samping itu, seluruh pengaturan ini selain bersumber dari rencana pembelajaran studi dan kontrak perkuliahan, juga saya sampaikan melalui ruang atau sarana komunikasi melalui Zoom, Hebat e-learning, dan WhatsApp group. Waktu kedua di hari H praktikum, pada H-60 menit atau 1 jam sebelumnya, tiap kelompok saya arahkan melakukan persiapan alat praktikum senam kaki diabetik. Selanjutnya, di dalam kelas besar, mahasiswa saya arahkan untuk berkumpul sesuai kelompok masing-masing. Kemudian selama kurang lebih 30 menit saya jelaskan tentang tujuan pembelajaran, topik praktikum dan prosedur keterampilan, serta memberikan kasus semu, di mana selama waktu 30 menit ke depan, mahasiswa melaksanakan rediscussion dengan metode small group discussion tentang senam kaki diabetik. Proses ini bertujuan untuk recalling pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya. Selain itu, kelompok saya minta untuk mendiskusikan kasus semu yang telah diberikan sebelumnya tentang masalah yang terjadi pada pasien diabetes yang akan dilakukan senam kaki diabetik. Proses ini menggunakan case-based learning method. Kemudian sekitar dalam waktu 15 menit dilakukan diskusi pleno untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok dan mendapatkan umpan balik dari kelompok lain serta terakhir dari saya. Pada fase ini saya berperan sebagai fasilitator, sedangkan mahasiswa lebih berpartisipasi aktif dan interaktif. Jika dalam prosesnya didapati kelompok yang belum menyelesaikan tugas sampai dengan pendokumentasian hasil diskusi kasus, maka saya beri waktu sampai batas 3 kali 170 menit di hari itu. Hasil diskusi kasus dan bukti foto SGD dapat diupload di Hebat e-learning. Pada tahap kedua, conference secara intensif dalam kelas kecil selama kurang lebih 60 menit, tiap 2 kelompok secara bersamaan saya ajarkan tentang senam kaki diabetik. Saya mendemonstrasikan dahulu tentang senam kaki diabetik sesuai tahapan prosedur, sementara mahasiswa memperhatikan dengan seksama. Dalam prosesnya, mahasiswa saya berikan kesempatan untuk bertanya. Kemudian sebagai bentuk interaksi, partisipasi aktif dan meningkatkan inisiatif mahasiswa, saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa sebagai volunteer untuk mendemonstrasikan di depan teman-temannya, sementara yang lain tetap memperhatikan sambil mengikuti dan mempraktikkan serta melakukan evaluasi. Pada tahap ini, saya memberikan contoh, arahan, dan masukan kepada mahasiswa. Selanjutnya secara bersamaan 2 kelompok melakukan prosedur senam kaki dari awal sampai akhir. Bermain peran menjadi pasien dengan tetap mendapatkan arahan dari saya, sampai mahasiswa mampu melakukan dengan benar, dan ini merupakan metode bedside teaching process. Selama proses praktikum, saya melakukan penilaian pada kelompok dan individu dari sisi kognitif, afektif, psikomotor melalui review per kelompok. Di akhir sesi, saya melakukan review per kelompok.
Tahap ini dilakukan sampai semua kelompok tuntas. Sementara selama menunggu giliran jadwal, kelompok lain dapat belajar langkah-langkah senam kaki dan melanjutkan diskusinya untuk membahas lebih mendalam tentang kasus semu yang telah diberikan di awal hingga tersusun dokumentasi dengan benar. Pada tahap ketiga post conference, semua kelompok saya arahkan agar berkumpul di kelas besar untuk melakukan diskusi pleno tentang kasus semu dan review praktik senam kaki diabetik. Baik itu review antar kelompok, mahasiswa ke saya dan saya ke mahasiswa. Hal ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi proses. Pada akhir sesi, tiap kelompok saya ingatkan kembali untuk menyusun laporan praktikum yang berisi LP, pembahasan kasus semu, dan laporan hasil praktikum yang diupload di Hebat e-Learning sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam upaya mencapai CPMK dan CPL, saya berusaha untuk memberikan pembelajaran yang terbaik dengan cara berkoordinasi dengan PCMK, tim dosen keperawatan medikal bedah, memohon petunjuk dan arahan KPPS dan KPS, menilik pada panduan pembelajaran dan kurikulum. Selain itu, saya telah mengikuti beberapa pelatihan diantaranya food management, diabetic edukator, dan international course online yang berlangsung mulai dari 2011 sampai dengan 2022. Kedisiplinan saya terapkan pada diri saya dan mahasiswa dengan menyampaikan kontrak pembelajaran baik waktu, cara belajar, materi, penyelesaian tugas, dan reward punishment. Saya tidak anti kritik. Saya berikan kesempatan kepada mahasiswa secara terbuka maupun tertutup memberikan penilaian kepada saya terkait cara saya belajar, cara saya mengajar, sikap dan perilaku, atau segala sesuatu yang menjadikan mahasiswa terkendala dalam belajar. Materi yang saya berikan beragam, mulai dari modul praktikum, PowerPoint, video, dan gambar. Saya sangat terbantukan dengan adanya Hebat e-Learning, yaitu suatu platform yang melalui platform ini komunikasi dengan mahasiswa lebih mudah, tertata dan terukur. Selain itu, saya tetap membuka jalur komunikasi lain menggunakan WhatsApp, Telegram, telepon, atau bertemu secara langsung. Saya percaya bahwa mahasiswa generasi Z ini lebih inovatif dan interaktif. Maka saya menyampaikan kepada mahasiswa bahwa selain platform yang telah digunakan selama ini, mahasiswa juga dapat menggunakan beberapa platform yang lain, diantaranya media sosial, YouTube, TikTok, atau sejenisnya untuk berkreasi, sehingga masyarakat dapat teredukasi dengan lebih baik. Metode pembelajaran yang beragam di atas memang sengaja saya lakukan dan saya kemas dalam pembelajaran yang menyenangkan tetapi tetap serius. Mahasiswa lebih senang dapat melakukan secara langsung dibanding melalui Zoom seperti saat pandemi. Dengan tahap dan metode di atas, saya menilai mahasiswa lebih siap dan mampu mengikuti proses pembelajaran dengan jauh lebih baik karena telah menyiapkan diri sebelumnya melalui platform yang beragam, melakukan recalling teknik dan praktik langsung. Selain itu, dengan kasus semu yang saya berikan, mereka mampu menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan memberikan solusi terkait dengan senam kaki yang harus dilakukan.
Sumber literatur yang saya berikan, saya upayakan untuk memberikan yang terbaru. Dan terakhir adalah memberikan modul praktikum laboratorium keperawatan medikal bedah sistem endokrin cetakan keempat tahun 2021 yang mendapatkan pencatatan hak cipta atau HAKI tanggal 18 Februari 2021. Terakhir, sebagai bentuk evaluasi pembelajaran, saya menerapkan evaluasi formatif dan sumatif, yaitu praktikum laboratorium sebanyak 30% yang berisi penilaian sisi kognitif, afektif, dan psikomotor. Penugasan praktikum laboratorium 30% yang berisi penilaian waktu pengumpulan, isi laporan, sistematika daftar pustaka, dan ujian laboratorium 30% yaitu melalui sistem OSCE serta soft skill 10%. Selanjutnya, video pembelajaran senam kaki diabetes pada mata kuliah keperawatan medikal bedah dapat disaksikan. Selamat pagi saudara. Baik, marilah kita mulai pembelajaran kali ini dengan bacaan doa. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan ilmu yang manfaat. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Sesuai dengan RPS dan kontrak perkuliahan yang telah kita miliki bersama dan telah kita bicarakan bersama, bahwa hari ini kita akan melakukan praktikum senam kaki diabetes. Setelah kita kemarin bertemu untuk membicarakan tentang persiapan, bahwa saudara telah melakukan pembelajaran mandiri tentang senam kaki diabetik, kemudian sudah diskusi per kelompok dengan mendapatkan beberapa kajian terkait dengan senam kaki, baik itu dari literatur maupun dari banyak sumber. Maka akhirnya pada kali ini saudara, marilah kita bersama nanti akan mengikuti proses pembelajaran praktikum di laboratorium. Tentang apa senam kaki diabetik? Tujuannya adalah saudara nanti setelah mengikuti proses praktikum senam kaki ini, akhirnya saudara bisa memahami dan bisa mempraktekkan bagaimana senam kaki diabetes pada pasien diabetes. Selanjutnya nanti akan bisa dipraktekkan di tataran masyarakat, begitu. Dan proses kali ini nanti sebagaimana yang telah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya untuk H-1, maka saudara kali ini akan bersama-sama saya jelaskan tentang prosedur dari senam kaki diabetes. Ya, setelah itu kita akan bersama dalam satu kelompok masing-masing membahas tentang kasus semu yang akan saudara pelajari bersama dan didiskusikan baik secara kelompok kecil maupun nanti plenum. Setelah kita diskusikan, maka dilanjutkan dengan kita melakukan praktik senam kaki diabetik per kelompok. Setelah per kelompok, kemudian nanti kita lakukan pleno kembali, kita diskusi lagi bagaimana apa yang kita pelajari saat praktikum senam kaki, apa yang saudara ketahui, yang saudara dapatkan, permasalahan-permasalahan apa yang mungkin muncul pada pasien. Demikian bisa dipahami atau ada yang perlu didiskusikan kali ini? Baik, sudah cukup. Nah, sebelum kita ke senam kaki diabetes, saya ingin menggali kepada saudara setelah kemarin mempelajari tentang senam kaki. Kira-kira ada yang bisa menyampaikan pendapat apa itu senam kaki diabetes? Oke, silakan dari belakang. Silakan berdiri. Jadi senam kaki diabetes itu merupakan salah satu
latihan yang digunakan bagi penderita diabetik ataupun tidak untuk mencegah adanya luka diabetik di bagian kaki dengan cara melakukan latihan kelancaran peredaran darah. Baik, berarti senam kaki diabetik itu dilakukan sebelum luka kaki muncul? Bisa. Apakah bisa dilakukan saat ada lukanya juga? Kalau menurut saya bisa, karena dari keterangan itu bisa dilakukan bagi penderita diabetes maupun tidak. Baik, siapa namanya Mbak? Nama saya Salsabila Yasada. Oh, Salsabila, kita beri aplaus untuk teman-teman. Tadi disebutkan kalau ada luka masih boleh. Kira-kira sebatas apa luka itu yang boleh dilakukan senam kaki? Atau misalnya begini, kalau misalnya ada luka, gerakan-gerakan apa yang boleh? Kan gitu ya? Ya. Sebelum itu saudara pikirkan, saya bertanya kepada saudara, kira-kira alat apa saja yang disiapkan untuk senam kaki? Ada apa? Ada koran, kemudian kursi, terus kelereng. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang senam kaki diabetik. Tadi kita jelaskan bahwa teman-teman sudah menyampaikan bahwa senam kaki itu adalah gerakan kaki secara bergantian dan bersamaan. Jadi yang bergerak itu kakinya. Maka ketika dia bergerak kakinya, otomatis boleh duduk, boleh tidur. Kenapa boleh duduk bagi pasien diabetes yang masih mampu? Tapi kalau dia tidak mampu, baik karena energinya berkurang atau dia ada luka, maka atau memang usia ya sudah sepuh, maka tidak boleh dipaksakan duduk, boleh tidur. Mari bersama kita melakukan diskusi. Saudara sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing, silakan bisa berkumpul, boleh menyebar. Kemudian saudara akan recall kembali apa yang dipelajari kemarin saat di rumah tentang senam kaki. Disesuaikan tadi dengan penjelasan yang pertama. Kemudian saya kasih kasus semu. Ini kasusnya. Kasusnya saudara per kelompok membahas ada pasien umur 56 tahun. Nah, yang perlu saudara bahas adalah ini. Bagaimana pasien ini, apakah masih boleh senam kaki? Senam kaki yang bagaimana yang bisa dilakukan? Terus apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada pasien ini? Ya, begitu bisa dipahami? Oke, silakan sekarang diskusi. Bersama untuk menyampaikan hasil dari diskusi yang saudara lakukan. Nah, terkait dengan masalah kasus semu ini, kira-kira pasien ini dengan berat badan tadi 75 dan 155 tinggi badannya, berarti masuk obesitas. Baik, untuk obesitas itu sendiri, apa masalah perawatannya yaitu obesitas. Oke, pada SDKI berapa kodenya? Kodenya di T0030. Oke, 0030. Baik. Sudah ya, saudara lihat di layar dan juga dengan belajar dengan handphone, dilihat di YouTube. Maka sekarang kita melakukan praktek bersama. Nanti saya akan simulasikan, saudara melihat dulu, kemudian gantian siapa sambil belajar bersama, kemudian ada yang maju ke depan dan nanti bersamaan, gitu ya. Gerakan yang
kita cengkeramkan jari kaki seperti ayam, ya, mengambil benda. Nah, satu. Jadi ditekuk begini sampai kuat, lepas. Satu, lepas. Tekuk, lepas. Tekuk, lepas. Itu 10 kali. Ya, itu gerakan pertama. Gerakan kedua, pakai cincin. Ya, oke, kita mulai. 1, lepas. 2, lepas. 3, lepas dan tegak. Oke, sekarang gerakan ketiga. Gerakan ketiga adalah tadi digambar apa? Jinjit, ya. Tarik, lepas. 2, lepas. 3, lepas. Langkah keempat. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3. Selanjutnya. Jadi sampai 10 kali. Langkah kelima adalah ya, jadi kaki yang kanan diluruskan, berarti saudara harus agak ke belakang agar keseimbangan tetap. Ini kita luruskan ke depan sampai terasa ada tarikan di depan. Nah, sekarang gerakan yang selanjutnya. Ganti ditarik ke tubuh kita, mendekati tubuh kita. Yang kuat sampai terasa betis saudara ini ketarik. Sekarang gerakan kita menghitung angka 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke ya? Itu yang diajarkan kepada pasien. Tinggal sekarang ada yang langkah terakhir. Kita sekarang melakukan robekan pada koran hanya dengan jari. Tangan bak bulu. Gitu ya? Coba sekarang kita sobek. Silakan sobek tengah. Boleh dijepit begini. Terserah. Jadi kan kita tadi main jari dijepit ya. Nah, ya, sudah kan? Yang ini sekarang kita lipat. Baik saudara, sekarang kita lakukan review hasil dari apa yang sudah kita praktekkan. Nah, kira-kira tadi dengan senam kaki yang sudah saudara lakukan masing-masing, apa yang saudara rasakan? Terserah yang apa yang saudara rasakan. Ya, silakan berdiri. Kayaknya nggak nyambung deh, boleh maju deh. Nah. Ya. Jadi dari senam kaki diabetes itu ada beberapa hal yang saya rasakan. Yang pertama itu yang jari-jari yang langkah pertama itu lama-kelamaan itu akan terasa lelah, tapi di situ tuh belum merasakan panas. Kemudian di langkah-langkah berikutnya, kedua, ketiga dan seterusnya itu di area betis di sini itu kayak terasa kram, kayak lumayan kaku, terus udah ada terasa kayak panas. Mungkin itu yang disebut berdarah-darahnya udah mulai itu ya Bu. Oh gitu ya. Iya, mungkin dari saya itu aja. Oh gitu ya. Salsa ya. Iya. Oh iya, oke. Terima kasih Salsa. Ya, kita beri aplaus. Nah, kira-kira menurut saudara apa yang saudara rasakan pembelajaran model seperti ini dibanding dengan metode yang lain bagaimana? Oke. Izin berpendapat Ibu. Kalau menurut saya metode seperti ini tuh bisa bikin lebih aktif karena murid-muridnya bisa jadi kayak nggak ngantuk juga, terus bisa lebih cepat masuk ke otak karena ya nangkapnya karena emang kan kita disuguhin dengan kasus aslinya gitu seperti itu Ibu. Oke.
Nah, saudara, jadi untuk pembelajaran kali ini saya kira sudah cukup. Saudara sudah bisa melakukan praktik. Nah, tugas seorang perawat adalah memberikan edukasi. Maka saudara sudah bisa melakukan edukasi kepada pasien ketika bertemu. Dan saudara bisa membuat media edukasi yang berbeda dari zaman saya. Sekarang ada TikTok. Nah, saudara bisa membuat edukasi melalui TikTok. Senam kaki diabetik, langkah 1. Ya. Nah, demikian saya selesaikan pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan pertemuan kedua besok sudah harus dipersiapkan seperti biasanya. Saudara harus belajar materi sebelumnya, kemudian mencari artikel, jurnal, video, gambar, dan lain-lain, sehingga nanti ketika masuk pada pertemuan kedua saudara sudah mempunyai bekal. Begitu. Jika ada pertanyaan bisa saudara sampaikan kepada saya, bisa melalui Hebat e-learning. Itu ada DIA, ada materi, kemudian ada discuss, question and answer. Saudara bisa masuk di situ, tanyakan, teman-teman juga bisa menjawab, boleh. Dan itu memang sudah kewajiban kita untuk bisa melakukan diskusi. Juga saudara bisa diskusi WA, telepon, ya, bisa melalui IG bertanya, nggak apa-apa, terserah. Jam berapapun kalau saya bisa membuka langsung saya jawab. Begitu. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran senam kaki diabetes pada mata kuliah keperawatan medikal bedah saya sajikan dan semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.